bisa kita dengar, nggak bisa kita lihat. Kisah ini dimulai dengan sepasang suami istri bernama Fahri dan Salma yang tengah bersiap membuka toko roti peninggalan keluarga. Mereka bersemangat menghidupkan kembali usaha tersebut. Salah, bikin pisang salah. Namun harapan itu cepat pupus saat beredar isu bahwa roti mereka dibuat menggunakan minyak haram. Fitnah tersebut menghancurkan reputasi mereka dan membuat toko nyaris tidak berpengunjung. Mahal. Nah, tahu nggak? Paman ngarep Deal kalau pakai hijab. Dalam kondisi yang semakin sulit, Fahri mulai kehilangan harapan. Ia mengusulkan agar toko dijual saja karena menurutnya roti tradisional mereka tidak mampu bersaing dengan tren kue modern. Namun Salma menolaknya, harus tetap berpegang teguh pada keyakinan bahwa rezeki tidak akan pernah tertukar seperti sepasang sandal jepit yang tetap berjodoh. Sama tempat apa gitu. Yang penting turis. Iya, turis yang penting datang. Kok bikin bentuknya Saat mereka hendak memajang dagangan, pasangan ini merasa kecil hati menyaksikan kerumunan pembeli di depan toko donat milik Mama Rika yang akan segera dibuka. Bahkan, kedua anak mereka yang bernama Adil dan Sita merasa iri melihatnya, terlebih saat mendengar adanya diskon besar-besaran di toko donat tersebut. di franchise? Kalau bisnisnya besar. Namun, Fahri tetap yakin bahwa roti buatan mereka akan menemukan peminatnya. Tidak lama kemudian, satu persatu pelanggan pun mulai berdatangan. kebutuhan utama manusia. Di tengah kesibukan Salma melayani pembeli, Adil melihat seorang pria yang terlihat aneh dan tampak sedang sakit. Dia segera memberinya air minum dengan penuh empati. Minum om, biar enakan. Air putih bikin pikiran jernih. Sebagai bentuk terima kasih, pria itu membuka headset yang dikenakannya dan memberikan sebuah kaset kepada Adil. Dengan heran, Adil hanya pelongo-pelongo memperhatikannya. Pria itu pun berpesan agar keluarga mereka tetap teguh dalam keimanan, karena jika tidak, azab mengerikan akan datang. Ia juga memperingatkan agar mereka tidak keluar dari toko. Siapa emangnya? Sementara itu, Sita melihat seorang pelanggan mencurigakan berusaha merampok uang toko. Dia mencoba mencegahnya, namun tidak berhasil, sehingga si ibu dan si bapak mengejarnya hingga keluar toko. Duit. Belum sempat bertindak lebih jauh, terjadilah ledakan dahsyat dari toko donat Mama Rika. Peristiwa itu pun merenggut nyawa Fahri dan Salma yang berada di luar toko dan beberapa warga sekitar. Sontak Sita dan Adil syok melihat orang tuanya wafat. Kami akan terus mengupdate kasus ini. Tetaplah bersama kami. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, dengan gemetar karena orang tuanya telah tiada, Adil mengungkapkan bahwa pria bernama Simus sempat memberinya pesan agar tidak keluar toko sebelum insiden terjadi. Dia bilang apa? Saya cuma kasih dia air. Lalu kalian yakin? Dengan sengaja Adil tidak mengatakan bahwa dirinya diberi sebuah kaset rekaman, dan setelah aparat pergi, keduanya memutar isi kaset itu yang ternyata berisi rekaman suara yang meronta-ronta mengerikan. Dan mereka berdua terperanjat kaget dan heran mendengar suara-suara menyayat hati, jeritan yang diyakini berasal dari orang-orang yang sedang disiksa di dalam kubur. Kini mereka yatim piatu. Adil dan Sita dibawa oleh si paman ke sebuah pesantren terpencil untuk diasuh dan dibina dalam kehidupan agama, supaya mereka dapat hidup dengan penuh keberkahan. Sekarang bisa, kamu akan menjauh.
Singkat cerita, di pesantren itu Ustadzah Ningsih menekankan pentingnya memperkuat iman dan takwa untuk mempersiapkan diri menghadapi pertanyaan malaikat setelah kematian. Bisa menjawab. Lalu malaikat akan menyiksa. Namun Sita yang masih terguncang mulai mempertanyakan semua ajaran itu. Ia menyaksikan keyakinan yang justru membuat orang melakukan kekerasan demi akhirat. Dalam hadis sudah tertulis adanya siksa kubur. Meski Ustadzah berusaha menenangkan dan meyakinkan, Sita tetap sulit menerima kenyataan pahit yang ia alami. Ia pun memutuskan untuk melarikan diri dari pesantren bersama Adil. Dan di sana hanya ada satu-satunya jalan keluar, yaitu melalui lorong tua di belakang pesantren. Lorong tersebut disebut angker karena dihuni arwah anak kecil. Tidak ada satupun orang yang berani memasukinya. Kita bisa sekolah. Iya, Buat apa? aku mau buktiin kalau rekaman itu palsu dan gak bakal ada Meskipun merasa takut, keduanya tetap nekat untuk mencoba melarikan diri melalui lorong tersebut. Namun di tengah perjalanan, lampu senter mereka padam. Berguna juga kan aku? Adil mulai merasakan kepanikan dan meminta berhenti, tetapi Sita memaksa untuk terus berjalan. Dengan tanpa sadar, mereka akhirnya terpisah di dalam kegelapan, sehingga di antara mereka mencoba untuk saling mencari. Sita kemudian berhadapan langsung dengan sosok yang menyeramkan, seorang bocah yang menyebut dirinya Ismail. Ketakutan, Sita berlari keluar dan langsung tertangkap oleh pengurus pesantren. Siapa? Karena sudah terciduk akan kabur, mereka harus menerima konsekuensi. Sebagai hukuman, ia dipakaikan hijab merah oleh Ustadzah Umayyah yang tampak terguncang saat mendengar nama Ismail. Karena Allah ingin mengurangi sebagian dari dosa kita. Yang kedua, Singkat cerita, di malam harinya Sita menguping ketegangan percakapan antara Ustadzah Umayyah dan Ningsih tentang seorang donatur tetap yang bernama Pak Ilham. seperti Ismail. Mereka tampak menyembunyikan sesuatu yang berkaitan dengan kelakuan buruk pria tersebut. Dari situ Sita mengetahui bahwa Adil telah dibawa ke rumah singgah oleh Ilham. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, Sita tidak mau tinggal diam, kemudian segera menyusul ke rumah singgah dan akhirnya dia berhasil membawa Adil kembali. Ini tas kamu. Mereka melarikan diri dan sekali lagi menembus lorong angker. 10 tahun kemudian, Sita telah tumbuh dewasa dan bekerja di panti jompo, di mana ia ditugaskan merawat jenazah seorang penghuni bernama Pak Ganda. Di sisi lain, Adil bekerja sebagai pemandi jenazah. Saat mengurus Pak Ganda, ia bertanya apakah jasad itu akan menjadi eksperimen siksa kubur. Namun Sita meyakini Pak Ganda orang yang baik. Ia justru menunggu saat kematian menjemput seorang yang ia benci, yakni Abah Wahyu, yang sebenarnya adalah Pak Ilham, untuk dijadikan percobaan siksa kubur. Kalau tidak cukup beriman, kita tidak akan bisa menjawab pertanyaan malaikat. Mungkin nanyanya harus pakai Reaksi yang paling kita ingat semasa hidup, seperti rasa takut, rasa bersalah, penyesalan. dalam keadaan oksigen kurang ke otak sehingga berhenti. Good luck.
kematian Pak Wahyu sampai... Saat identitas Ilham terungkap, terjadi konfrontasi sengit. Akhirnya Ilham bunuh diri karena tekanan batin. Mayatnya mengeluarkan bau busuk luar biasa karena dosa semasa hidupnya sebagai orang munafik. Sita kemudian berniat untuk membuktikan bahwa siksa kubur memang benar-benar ada dengan ikut dikubur bersama jenazah Ilham, hanya berbekal ventilasi kecil. Jangan jauh-jauh dia. Tumben takut. Namun malam demi malam berlalu tanpa kejadian berarti. Keesokan harinya, ia hendak menyebarkan rekaman eksperimennya ke publik demi menunjukkan bahwa azab kubur hanyalah mitos. Itu tujuan kita. Namun saat video itu ditayangkan di televisi, isinya tidak seperti yang ia rekam. Video tersebut berubah menjadi sesuatu yang menyeramkan. Dan saya sudah Di waktu yang hampir bersamaan, Cenani, pasien panti lainnya, meninggal secara tragis karena tersangkut mesin cuci. Suaminya menyalahkan Sita yang dianggap lalai karena terlalu sibuk dengan misinya. Rekaman siksa kubur yang viral justru membuat masyarakat ketakutan dan menangis, berbanding berbalik dengan maksud awal Sita. Ia pun kembali ke kuburan Pak Ilham untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Sudah berubah, Sita, karena kamu. Sesampainya di sana, Sita mendapati bahwa tubuhnya masih berada dalam liang lahat. Seekor ular meluncur masuk melalui ventilasi, lalu merayap ke arah jenazah Ilham. Sita menyaksikan secara langsung bagaimana azab kubur benar-benar terjadi di depan matanya, membuatnya sangat merinding dan dia merasa berdosa pernah tidak percaya adanya hal tersebut. Ia mulai ketakutan memohon ampun dan terdengar suara gaib menyuruhnya bertaubat. Ternyata sejak dikubur, tubuhnya memang belum pernah dikeluarkan. Adil muncul untuk menyelamatkan, tetapi suara dua malaikat tiba-tiba terdengar, "Man Robuka." Dari sini terungkap bahwa Adil dan Sita sebenarnya telah meninggal dunia saat melakukan eksperimen tersebut. Adil tewas dipatuk ular saat mencoba menyelamatkan Sita yang kehabisan oksigen. Semua kejadian yang mereka alami adalah bentuk siksa kubur bagi mereka yang meremehkan kebenaran akhirat.
Dan film pun sudah berakhir. Pesan dalam film ini adalah jangan pernah menjadi manusia munafik dan jangan sekali-kali mengingkari ketetapan Yang Maha Kuasa. Apa yang paling mengerikan?